Citroen C3 ini adalah mobil yang unik karena dia walaupun bermerek Eropa yaitu Citroen, by the way bacanya sebenarnya yang benar Citroen, tapi untuk lebih mudah didengar dan lebih mudah diucapkan saya akan mengucapkan dengan Citroen. Jadi walaupun ini merek Eropa, tapi sebenarnya bukan untuk pasar Eropa. Mobil ini dirakit di India untuk pasar India, Asia, dan Amerika Selatan. Sehingga mobil ini tidak akan Anda temui ketika Anda jalan ke Eropa karena C3 yang di Eropa itu berbeda speknya dengan yang ada di Indonesia ini. Nah, walaupun bermerek Eropa, uniknya juga harga dari mobil ini juga sangat-sangat mengejutkan karena mobil ini dijual seharga 225 sampai 230 juta rupiah kalau Anda memilih yang two-tone seperti ini, dan itu artinya harganya lebih murah sekitar 20 juta rupiah dibandingkan Toyota Race yang menjadi saingannya, dan dia setara dengan Daihatsu Rocky. Dan itu artinya mobil ini memiliki harga yang kompetitif di antara pesaing-pesaing lainnya yang terutama itu dari Jepang dan dari Korea, karena di kelas ini juga ada Kia Sonet. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana impresi mobil ini ketika berjalan. Apakah layak menyandang nama Citroen yang legendaris itu? Mobil ini masuk di kelas mini crossover ya, melawan Toyota Race, Daihatsu Rocky, kemudian ada Honda WRV, dan ada Kia Sonet. Makanya bentuknya juga layak sebagai crossover dengan over fender di sini, panel hitam. Tapi mobil ini memiliki sejumlah keunikan karena seperti kita tahu Citroen itu adalah mobil yang unik. Bukan mobil biasa, bukan mobil yang dibeli hanya untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tapi mobil yang diciptakan untuk bisa dicintai oleh pemiliknya. Nah, di sini kita bisa lihat sejumlah desain detail yang menarik. Ini logo Citroen. Logo Citroen kan seperti gear kan dia. Logo Citroen tapi dia menyatu dengan grill, jadi disatukan dengan grill dan langsung menyambung ke lampu. Biasanya pabrikan-pabrikan mobil itu logo itu dibuat eksklusif, terpisah dari apapun. Tapi ini Citroen memperlihatkan keluasan mereka dengan logo itu disambungkan ke grill, seolah-olah grill ini bagian dari logonya juga, dan itu memberikan kesan yang menarik. Kemudian kita bisa lihat garisnya satu ke samping dan satu ke bawah, dan ini menimbulkan efek seperti huruf X ketika dinyalakan DRL-nya ini, menimbulkan tampilan yang unik. Kemudian ini bumpernya juga unik dengan paduan antara warna hitam dan orange. Kemudian bukan hanya di bagian depan, di bagian samping ini ada detail yang tidak perlu, ini murni hanya untuk estetika. Ini desain seperti itu yang membuat funkiness atau nilai unik dari mobil ini bertambah. Kalau velg dan ban biasa ya, ini 195 65 R15 dan velgnya two-tone normal. Tapi kalau kita ke bagian belakang, samping dulu deh, ini lihat roof rack-nya ada tonjolan-tonjolan yang tidak lazim. Kemudian di sini juga ada stripe yang juga unik. Kemudian kalau kita ke bagian belakang sini, ini juga lihat, ini ada lekukan di sini. Ini kalau di bagian depan mirip dynamic shield-nya Mitsubishi ya, tapi ini diletakkan di belakang. Kemudian ada detail-detail oranye seperti ini. Bumpernya sendiri ini belum di set. Nah, ini agak PR nih, kalau misalnya kita nyerempet agak susah reparasinya karena susah menyamakan warnanya lagi. Kemudian kalau kita lihat bagian samping lagi, ini ada tonjolan di sini, tekungan ya. Kemudian di sini juga ada tekungan lagi yang kita tidak temui di mobil lain, dan tekungan itu ada juga di kap mesin di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi secara desain mobil ini atraktif. Walaupun di kelas yang murah, tapi terlihat bahwa Citroen berusaha membuat mobil ini eye catching, dan mobil ini semangat berjiwa muda gitu ya, bukan sekedar mini crossover yang dibuat untuk orang yang ingin mobil terjangkau tapi bisa ke segala medan, tapi ini dibuat bentuknya sangat-sangat menarik. Kita lihat sekarang mesinnya mirip dengan pesaing-pesaing di kelasnya, 1200 cc,
3 silinder, tanpa turbo, tanpa supercharger, normally aspirated, dan menghasilkan tenaga 81 HP serta torsi 115 Nm. Tenaga yang ya, cukup kecil. Dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat satu pilihan transmisi saja, yaitu transmisi manual 5 speed. Jadi tidak ada varian otomatisnya sama sekali. Kami juga bertanya ke Citroen kenapa hanya memasukkan manual, karena memang C3 ini tidak ada varian otomatisnya. Dan ketika Citroen itu mau kembali ke Indonesia, itu adalah langkah yang besar. Dan kelihatannya salah satu persyaratannya dari Citroen adalah mereka juga jangan hanya mau menjual yang high-end-nya, tapi semua produk Citroen yang disiapkan untuk pasar Indonesia juga harus dijual, termasuk C3 yang bertransmisi manual ini. Oke, mungkin hanya ada manual itu kurang cocok untuk Anda yang lelah ketika misalnya melewati kemacetan atau Anda tinggal di kota besar gitu. Tapi ada juga sebagian dari kita yang memang menyukai transmisi manual, karena manual memiliki beberapa kelebihan. Satu, cenderung lebih awet, dalam pemakaian yang sangat panjang juga cenderung lebih mudah untuk dirawat, serta penyaluran tenaga itu tidak ada loss, dan jika dibawa dengan benar konsumsi bahan bakarnya juga akan lebih baik. Well, tapi ya itulah, tidak ada transmisi otomatis sama sekali, jadi kita akan coba nanti bagaimana rasa manual di mobil ini. Untuk bagasi, dia termasuk besar untuk kelasnya. Memang tidak panjang, karena mobil ini juga tidak panjang, tapi dia dalam ke bawah, sehingga Anda masih bisa muat satu koper besar pun ini masih bisa muat ke sini, atau beberapa koper medium. Dan kalau misalnya Anda kurang kapasitasnya, Anda bisa ratakan bangku belakang itu, tapi memang tidak bisa di-split ya, jadi benar-benar semua bangku itu direbahkan dan tidak terlalu rata, tapi minimal bagasinya ini memang dalam dan dia dilengkapi dengan partisi yang menjaga privasi barang-barang Anda di dalam. Jadi ini bagasi yang sangat memadai, dan satu lagi ketika kita tutup, ini logo Citroennya tegas sekali, besar, dan ada tulisannya juga Citroen C3. Tapi yang cukup layak diapresiasi dari mobil ini adalah kelengkapan fiturnya. Kita bisa lihat dari bagian belakang dia sudah ada third brake lamp, kemudian dia tetap ada elemen pemanas, dan dia ada wiper, serta dia dilengkapi sensor parkir dan kamera parkir juga. Tidak mudah menciptakan rasa duduk yang nyaman di belakang untuk mobil yang sekecil ini. Tapi di tengah sempitnya space, Citroen berhasil membuatnya cukup nyaman. Oke, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan Anda lihat masih cukup lega legroomnya, kemudian headroom juga masih. Tapi bukan itu yang impresif. Yang impresif adalah tingginya bangku ini membuat paha itu tersangga dengan sangat baik, dan di bawah kursi depan itu masih ada space kosong sehingga kita bisa menselonjorkan kaki, sehingga untuk kaki ini akan nyaman untuk perjalanan jauh sekalipun. Kalau untuk sandarannya memang dia cenderung tegak, dan dia tidak dilengkapi dengan headrest terpisah, dia headrest menyatu sama seperti di jok depannya, dan headrest di belakang ini kurang tinggi kalau untuk saya. Jadi kalau untuk saya ini bukan sandaran kepala, tapi ini sandaran punggung gitu, karena kepalanya tidak tersupport. Tapi kalau Anda lebih rendah dari saya, ya oke, ini masih memadai, dan ini sandaran kepalanya juga cukup empuk. Material ini sebenarnya material pabrik biasa, tapi untuk menambah unsur muda gitu ya, dibuat corak-corak seperti ini, dan ada jahitan-jahitan orange. Kalau material kabin ya Anda tidak akan expect untuk ada material empuk di sini, karena memang bukan kebutuhan di segmen tersebut. Jadi ini semuanya keras. Oh iya, jadi power window-nya juga ditempatkan di lokasi yang unik. Dia bukan di sini. Dan dia ada auto down ya, semua jendela itu ada auto down, walaupun tidak ada auto up. Ya ini mulailah keunikan dari Citroen, dimulai gitu ya, menempatkan tombol di tempat yang tidak selazimnya. Tapi yang menyenangkan di sini ada 2 buah USB slot, sehingga di belakang Anda bisa mengecharge gadget secara nyaman. Tapi tonjolan di tengah ini jadi masih cukup besar ya. Jadi kalau kita duduk di tengah, walaupun empuk ya, empuk, cuman ya ini agak sedikit mengganggu tonjolannya. Oke, jadi cukup oke duduk di belakang sini.
utamanya karena paha yang tersangga dengan baik. Tapi sekarang kita langsung ke depan. C3 belum dilengkapi dengan keyless smart key, jadi masih menggunakan anak kunci biasa. Ya, tapi ini sudah dilengkapi dengan immobilizer. Kita tetap harus memutar seperti normalnya mobil. Dan uniknya dia tidak perlu diinjek kopling untuk nyalain, bisa langsung nyala seperti ini. Nah, kalau kita masukin gigi, apakah dia loncat? Wah, iya. Jadi dia belum dilengkapi dengan pengaman di mana kita harus nginjek kopling ya kalau misalnya mau starter. Jadi kita harus pastikan benar-benar netral. Oke, begitu mesin dinyalakan itu ada getaran khas 3 silinder. Tidak terlalu mengganggu, tapi ada, jelas terasa ada. Dan kalau kita gas, getarannya hilang. Oke. AC ini dia panelnya normal, bukan digital sama sekali. Dan walaupun tidak terlihat modern, tapi minimal pengoperasiannya mudah. Kemudian dia dilengkapi juga dengan ini, pengatur arah AC serta ada heater. Kita cek heaternya. Oh iya bener, jadi pemanas. Dan ini walaupun dia nggak digital ya, banyak rival-rivalnya yang sudah digital AC-nya itu tidak ada fitur pemanas sama sekali. Tapi justru karena dia mekanikal, dia dengan mudahnya ketika kita putar itu ada katup yang akan mengalirkan udara yang sudah dilewatkan ke mesin. Jadi panas mesin itu bisa disalurkan ke sini ya. Bukan udara dari mesin, cuma panasnya saja. Dan itu membuat dia punya pemanas dan sistemnya cukup reliable dan mudah untuk digunakan. Di sini ada satu buah USB slot dan entertainment sistemnya yang juga unik. Entertainment sistemnya tidak berupa kotak tapi dia berupa persegi panjang. Jadi ini seperti di mobil-mobil premium dan dia sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto.